Oke, saya Sagi Arsyad dari Binika.com. Kali ini kita akan bahas SQL Server Data Access with C#. Oke, pertama-tama kita mulai dengan membuka Visual Studio 2010. Oke, kita buat new project. Di sini kita namakan demo app. Oke. Pada Solution Explorer, kita buka daftar reference, ya. Pastikan di sini sudah ada sistem data. Apabila pada project Anda belum ada referensi ke sistem data, bisa dilakukan penambahan dengan cara pada daftar reference ini kita klik kanan, add reference, pilih tab.net, lalu kita pilih system.data. Oke, saya sudah ada, jadi nggak perlu nambahkan. Oke, kemudian kita penambahkan melakukan using ke system.data.sql client. Oke, untuk dapat membuat object connection, kita harus membuat string connection yang mendefinisikan posisi server itu di mana, username yang digunakan, password, dan database yang kita gunakan. Oke, sini kita gunakan servernya, kita pakai lokal komputer saya dengan instance SQL Dev. Oke, kita gunakan usernya SA, gunakan passwordnya A, dan nama databasenya school. Oke, lalu kita buat object connection. Oke, kemudian kita buka connection database. Jangan lupa untuk menutup kembali object connection tersebut. Nah, untuk mengetes apakah string connection yang kita sudah buat ini benar atau salah, ya, masukkan string connection ke dalam parameter SQL connection, lalu kita running. Apabila tidak terjadi error message, ya, oke, seperti ini, berarti string connectionnya sudah benar. Oke. Untuk melihat ada apa saja sih di database school ini, kita ke Server Explorer. Ya, di sini sudah ada saya sebelumnya buat connection ke database school. Oke, masukin password. Ada tabel sini. Nah, di sini ada tabel departemen. Show table data. Ya, kira-kira inilah isi tabel school. Nah, untuk kali ini kita akan mendemokan bagaimana kita menunjukkan departemen ID dan name. Oke, kita lakukan buat pembuatan objek comment object, SQL comment sama dengan new SQL command. Oke, kemudian kita referensi ke objek comment ini ke object connection. Oke, object connection call. Oke, kemudian kita berikan comment text-nya. Ya, kita akan melakukan select. Di sini kita departemen ID dan name. From nama tabelnya departemen. Oke, kita tidak perlu melakukan filtering untuk sekarang.
mau ngapain sih? Selanjutnya, kita membuat objek data reader, yaitu dengan cara SQL data reader, ya, reader sama dengan objek command-nya kita execute reader. Nah, untuk bisa dapat membaca hasil query, kita gunakan looping ke dalam hasil query dengan cara while reader.read. Nah, tipe data yang dikembalikan reader.read ini adalah boolean. Apabila dalam reader itu masih ada data, itu akan mengembalikan true, dan apabila sudah tidak ada data akan mengembalikan false. Sini kita gunakan reader.read. Oke. Nah, untuk kemudian kita tampilkan data, kita gunakan console.writeLine reader. Ya. Objek yang dihasilkan reader adalah berupa array. Nah, pada satuan kolom, ya, kita gunakan pada array nomor 1. Oke. Kemudian kita sambung stringnya. Oke, jangan lupa ini jadikan string. Lalu kita sambung lagi dengan kolom kedua. Ya. Zero base. Nah, reader 0 akan menampilkan hasil kolom pada departemen ID. Kemudian reader 1 akan menampilkan hasil dari kolom name. Oke, kita koreksi dikit. Department. Oke, kita jalankan. Oke, sorry, terlalu cepat. Kita coba. Di sini ada console.readline, ya. Hasilnya, oke, seperti ini. Oke, ya, sekian.